Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di program biasanya Business to Business yang hadir setiap hari Sabtu pukul 15 sampai dengan selesai. Kali ini kita akan membahas nih terkait masih berhubungan dengan geliat-geliat. Kali ini kita akan membahas terkait geliat UMKM di new normal. Di sini sudah saya undang dua narasumber saya. Ada Supervisor Rumah BUMN Lampung Tengah, Mbak Raras Pandu Respati Ningrum. Selamat sore Mbak Raras. Ya, apa kabar Mbak Raras? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, dan narasumber saya selanjutnya ada dari salah satu pelaku UMKM nih di Lampung. Tepatnya di Lampung Tengah, ada Ibu Teresia Mariani selaku owner produk Marimar. Halo, apa kabar Ibu? Baik Bu, selamat sore. Selamat sore. Ya, kita mau bincang-bincang nih Mbak Raras dan Ibu Mariani terkait UMKM di new normal. Nah, ini bisa ke Mbak Raras dulu. Sebenarnya di rumah BUMN ini sendiri seperti apa sih gitu aktivitasnya dan juga hubungannya dengan para pelaku UMKM sendiri gitu Mbak, boleh dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Sulis ya. Iya, benar. Ya, salam kenal ya Mbak, saya supervisor dari Rumah BUMN Lampung Tengah. Kita ini baru rebranding nih Mbak, tadinya nama kami kan Rumah Kreatif BUMN Pertamina, tapi kita sudah rebranding jadi Rumah BUMN Lampung Tengah. Untuk Rumah BUMN ini ada di Lampung Tengah sudah dari tahun 2017. Iya. Nah, kami memfasilitasi beberapa UMKM yang ada di Lampung Tengah itu sekitar 200 UMKM yang selama ini kami bantu untuk, bukan kami bantu sih ya, kami rangkul bersama untuk bantu seperti pelatihan, terus pemasaran, terus kayak perizinan dan lain sebagainya. Nah itu di Lampung Tengah ini kan lokasinya cukup luas ya Mbak ya. Ya, ada 28 kecamatan dan kami ini hanya berdua, saya supervisor dan satunya lagi asisten. Wow. Jadi benar-benar 28 kecamatan kami rangkul berdua. Nah, salah satunya itu yaitu Ibu Teresia Mariani ini yang memang sudah kami bina dari tahun 2018. Sebenarnya dari awal sebenarnya dari 2017 akhir. Nah, tapi kan karena saat itu belum begitu aktif, jadinya tahun 2018 kami mulai untuk pelatihan dan lain sebagainya di Rumah Kreatif BUMN Pertamina yang dulunya, tapi sekarang sudah jadi Rumah BUMN Lampung Tengah. Nah, di sini kami melakukan survei itu kayak kunjungan ke UMKM, terus follow up dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan secara online ataupun offline karena ini pandemi ya Mbak ya. Jadi kan kami benar-benar dibatasi untuk kunjungan ke UKM. Jadi ya kita selama ini hanya komunikasi lewat WhatsApp aja gitu. Oke, jadi terus kita kawal ya meskipun kondisinya tidak memungkinkan bertemu tatap muka gitu kan ya. Betul. Oke, boleh nih ke Bu Mariani, usaha kita ini terkait apa? Makanan kah atau produk apa gitu Mbak? Boleh dijelaskan? Untuk usaha Bu Mariani? Makanan ringan. Iya, Ibu Mariani. Ya, makanan ringan, ada keripik tempe, ada kacang oven dan aneka buah-buah kering. Dari awal gimana Bu kita dulu memulai usaha ini sendiri? Dari awal itu ceritanya kita itu cuma sekedar hobi aja loh, bikin makanan ringan untuk cemilan keluarga. Tapi lama-lama berkembang, jadi banyak yang pesen, banyak ini yang suruh bikinin. Akhirnya inisiatif untuk
nitip lah ke warung-warung, juga berkembang ke pasar sampai sekarang ini, juga dengan bimbingan dari RKB waktu itu. Oke. Ibu Mariani, kalau boleh tahu kenapa kita dulu menjatuhkan pilihan untuk fokus ke produk makanan? Karena saya lihat untuk peluang itu kalau produk makanan itu nggak akan ada kesudahan. Istilahnya orang suka ngemil itu selalu kan berkelanjutan, nggak seperti kayak misalnya ada bisnis yang lain, bunga atau bisnis yang lain itu kan cuma waktu pas ngetren-ngetrennya aja. Tapi kalau namanya cemilan itu kan setiap waktu semua orang pasti membutuhkan. Gitu. Oke, jadi bukan sebatas musiman gitu ya. Dan ini mungkin boleh kalau boleh tahu Bu Mariani, di awal dulu kita mencoba usaha makanan apa nih? Mempertimbangkan permintaan pasar atau memang karena memang kita bisanya memproduksi itu atau seperti apa Bu? Oh tidak, saya mempertimbangkannya dengan kebutuhan di pasar. Waktu itu dari awal kita coba bikin itu tusuk gigi sama apa itu pastel sama pansit. Tapi dengan berkembangnya waktu saya lihat di peluang di pasar itu kan keripik tempe itu waktu itu sampai sekarang orang selalu suka dan jarang orang bisa bikin. Terus kita pelajari bagaimana bisa memproduksi sendiri. Dari awal kedelai itu kita bikin sendiri agar untuk peluangnya untuk para pekerja itu juga sesuai juga, untuk keuntungan saya juga sesuai. Saya fokus ke keripik tempe. Kemudian dari itu juga kita lihat cemilan yang disukai masyarakat itu apa dan seperti apa. Terus cemilan itu yang disukai juga nggak harus musiman, yang setiap saat itu bisa gitu. Seperti kita nambah kayak kacang open gitu, kacang kulit open itu kan kayaknya dari usia anak-anak sampai dewasa bahkan orang tua itu suka. Gitu. Oke. Dan harga juga terjangkau. Harga juga terjangkau, jadi pertimbangan juga ya Bu ya. Ini terkait awal-awal nih Bu, ada kesulitan tersendiri nggak sebelum kita akhirnya menjadi mitra gitu dari rumah BUMN? Mungkin terkait manajemen pemasarannya atau seperti apa pengelolaan perencanaan keuangannya gitu Bu? Oh iya, dari awal tuh saya ya karena saya waktu itu belum menjadi mitra binaan Pertamina, otomatis kita kan cuma usaha sendiri, mandiri. Jadi banyak kesulitan, tapi kemudian kita ikut dalam kegiatan kelompok wanita tani. Awalnya kita gabung ke asosiasi, terus kita dibina, kemudian kita diikutkan ke pameran-pameran. Waktu itu kita ketemulah dengan salah satu supervisor itu Mbak Rara sama Mbak Ica, waktu itu nawarin dari RKB untuk mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan berawal dari situ progres usaha saya itu semakin meningkat. Dari pendampingan RKB yang sekarang dinamakan jadi RK rumah BUMN itu, jadi saya sangat terbantu seperti itu. Oke. Hingga saya jadi mitra binaan itu sampai sekarang. Nah dari Mbak Raras boleh nih dijelaskan dalam kegiatannya kita untuk mendorong pelaku UMKM ini bisa lebih optimal dalam mengelola usahanya, apa aja sih Mbak yang kita lakukan gitu? Oke, yang selama ini dilakukan sama rumah BUMN ini, yang paling pertama itu kita selalu follow up, Mbak. Jadi kita selalu gimana caranya kita jangan sampai putus komunikasi dengan UMKM. Jadi ketika UMKM itu ada kesulitan dan bagaimana, mereka langsung hubungin kami. Jadi kan kita nggak mungkin tuh ya Mbak ya mau kita follow up satu persatu nih 200 mitra kan. Nah jadi ya kita sebisa mungkin kan kita ada di grup tuh ya, kita selama misalkan waktu yang senggang, waktu istirahat siang atau sore atau malam itu kita coba untuk follow up. Ada kesulitan di mana Bu, Pak untuk masalah usahanya atau di pemasaran atau di perizinan atau di packaging gitu. Nah kebetulan ini Bu Mariani ini sudah menjadi mitra Pertamina. Jadi kan gini Mbak, di Rumah Kreatif BUMN Pertamina itu kita sebatas memberikan kayak pelatihan dan lain sebagainya yang memang ada di wilayah. Selanjutnya
dari Pertamina itu sebenarnya semua BUMN itu ya Mbak ya punya yang namanya program kemitraan. Nah, program kemitraan ini seperti contohnya pinjaman modal kerja yang dengan bunganya sangat ringan. Jadi emang benar-benar membantu UMKM. Nah, salah satunya Bu Mariani yang sudah menjadi mitra Pertamina dari tahun 2019. Nah, beliau itu tadinya juga untuk masalah packaging, untuk masalah pelatihan dan sebagainya masih ya secara offline aja. Cuma sekarang semakin lama semakin maju lah. Dari packaging, Bu, coba Bu geser sedikit Bu, lihat packagingnya ada cantik tuh. Nah, tuh. Itu contoh-contoh produknya ya. Ya, jadi yang kita lakukan selama ini ya kita coba bantu untuk bina UMKM-nya, terus kita ajak untuk pelatihan, terus kita ajak untuk mengikuti program kemitraan dari Pertamina itu karena benar-benar membantu UMKM gitu Mbak. Jadi setelah menjadi mitra nanti mereka akan ditawarkan untuk pelatihan, untuk pameran. Nah, beliau juga salah satunya akan mengikuti pameran virtual nih Mbak yang diadakan sama Pertamina Smekpo itu. Jadi ya. Terkait kondisi saat ini nih, kan kalau ibaratnya udah maksimal dari packagingnya, untuk pemasarannya sudah mulai luas seperti itu. Cuma saat ini kan kita tengah dihambat oleh keadaan global gitu kan, pandemi. Dan sekarang perlahan mulai dalam situasi new normal gitu. Nah, ini kita ngelihat tantangan yang dialami para pelaku UMKM yang kita bina ini gimana Mbak Raras? Tantangannya ya luar biasa sih ya Mbak ya. Tapi memang beberapa UMKM ini memang mereka tipe UMKM yang sigap Mbak, sigap tanggap. Jadi begitu mereka tahu nih ya ada pandemi, mereka nggak hanya diam dan pasrah dengan keadaan. Jadi ada yang mereka jadi jualan jamu, ada juga yang mereka beralih menjadi jualan masker. Tapi bukan beralih, tapi mencoba untuk membuka yang lain gitu loh. Jadi nggak hanya misalkan kayak gitu ya? Nah iya, jadi nggak hanya selama ini mungkin biasanya cuma bikin bolu atau makanan ringan dan sebagainya. Nah, tahu nih pandemi, jadi kita cari peluang lainnya, yaitu dengan cara berjualan jahe, kunyit, terus masker gitu. Nah, untuk new normal ini dari sebelum new normal tuh Mbak, kami sudah bantu UMKM untuk bukan pameran, promosi secara online. Jadi memang dari Rumah BUMN ini punya program yaitu short off. Itu yang artinya promosi sesama UMKM itu saling mempromosikan produknya gitu. Jadi kita saling mempromosikan lah ya. Misalkan si A nih punya produk 3, nanti dipromosikan oleh si B. Jadi membantu untuk memperluas jaringan. Selanjutnya kita juga bantu untuk mereka karena kan ini udah mulai new normal ya Mbak ya, jadi kan di daerah Bandar Lampung itu sudah mulai banyak lagi nih, maksudnya yang mulai datang ke sana, yang mulai jalan-jalan udah mulai banyak lagi kan. Ya, jadi kita coba untuk masuk ke beberapa toko oleh-oleh gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang sudah ada satu toko oleh-oleh yang memang mau bekerja sama dengan Rumah BUMN Lampung Tengah. Nah, oke. Untuk Ibu Mariani sendiri nih, dari kita sendiri apa yang kita rasakan hambatan-hambatan selama masa pandemi ini, Mbak? Apa Ibu Mariani? Ya, setelah itu ya, masalah untuk pemasaran itu dari semenjak ada pandemi pasti semuanya menurun. Cuma kita juga selalu saling menguatkan dengan UMKM yang lain dengan jalan yang seperti program di RKD itu secara bergantian untuk saling memberikan support dengan cara mempromosikan produk-produk yang satu dengan yang lain dengan teman-teman seperti itu. Yang kedua, kalau dari pribadi saya terus tingkatkan gimana kualitas kita dalam bekerja, dalam produksi itu agar barang-barang yang kita jual pun tuh nggak mengurangin, walaupun omset itu menurun terus misalnya, tapi kita jaga kualitas. Dan seperti itu mereka kan tetap akan, walaupun dalam keadaan seperti apa, karena mereka membutuhkan, jadi tetap aja berjalan, cuma perjalanannya memang nggak seperti
waktu sebelum pandemi. Oke, kita ngelihat sekarang gimana Bu kondisinya? Apa sudah mulai banyak orang yang berbelanja produk-produk UMKM? Sekarang sudah mulai ada progres ya. Udah selama 2 bulan ini. Oke, nah pada saat awal-awal pandemi, kalau boleh diceritakan Bu, kita kira-kira terdampak berapa persen sih dari omset yang biasanya sebulan berapa gitu, boleh diceritakan? Boleh. Itu sangat rapis ya. Kalau saya itu yang biasanya contoh yang rata-rata tiap bulan itu saya omset bisa sampai 20 sampai 25 juta. Selama pandemi itu paling kita paling maksimal 16 sampai 17 juta seperti itu. Omsetnya turunnya. Jadi penurunannya sampai 17 jutaan lebih gitu ya maksudnya? Ya, tiap bulannya itu. Nah, di situasi saat ini sudah ada peningkatan berapa persen kira-kira Ibu? Ya, setidaknya sekarang ini ya dari masa biasa masih sebelum pandemi sampai sekarang ya setidaknya 60-70% sudah mulai jalan. Oke, ini kalau produk UMKM kita ini kalau boleh tahu udah kemana aja nih Bu pemasarannya? Selain mungkin untuk lokal di Lampung sendiri gitu. Kalau saya sih masih batas wilayah Lampung, paling jauh di Bandar Lampung saya. Untuk Lampung Tengah ya di SPB Swalayan itu. Oke, untuk promosi sendiri selain secara offline dan juga jaringan antar UMKM, mungkin kita maksimalkan juga dengan penggunaan sosial media atau seperti apa Ibu? Ya kan WhatsApp, Facebook. Karena saya pribadi untuk menggunakan apa itu jaringan seperti itu kurang lincah. Lebih ke offline-nya kalau saya. Oke, Ibu, dengan adanya bantuan dan menjadi mitra dari BUMN ini sendiri, apa sih Bu yang kita rasakan dan mungkin kita melihat apakah peluangnya memang menjadi lebih terbuka lebar gitu untuk bisnis kita lebih berkembang? Iya, menurut saya iya, karena saya sangat merasakan setelah menjadi mitra binaan itu memang luar biasa. Pertamina tidak cuma memberikan pinjaman lunak untuk permodalan kita, tapi pendampingan untuk pelatihan dan pendampingan dalam pemasaran itu luar biasa. Sampai saat ini saya itu kadang kayak nggak percaya kok ya seorang saya bisa ikut ke pameran virtual seperti itu, yang kayaknya dalam waktu dulu itu paling cuma angan-angan, tapi ternyata karena pendampingan dari LK BUMN Lampung Tengah dan Pertamina itu sangat membantu dalam usaha kami. Oke, kembali ke Mbak Raras, mungkin di situasi ini kita ngelihat peluang apa sih yang bisa ditangkap para pelaku UMKM di bawah naungan kita gitu untuk tetap bisa optimal melakukan pemasaran gitu Mbak? Kalau dari kami itu tetap kita adakan promosi sih Mbak. Kalau kita tuh karena menurut kami itu yang paling memang benar-benar meningkatkan peluang itu memang promosi gitu. Karena kan sekarang kita sudah mulai canggih nih ya. Jadi ya kita mulai memanfaatkan kayak sosial media dari rumah BUMN, terus dari WhatsApp pribadi kami masing-masing pun kami coba untuk perluas jaringan. Jadi ketika nanti new normal memang sudah mulai normal seperti biasa, UMKM ini sudah bisa langsung bisa langsung meningkat seperti awal. Jadi langsung bisa meningkatkan persentase seperti awal lagi kan, karena pandemi ini banyak yang menurun gitu. Oke. Mbak, dari UMKM yang kita rangkul itu pemasarannya sudah adakah yang keluar Lampung atau seperti apa Mbak? Kita membantu dalam hal pemasarannya. Kalau misalkan untuk yang sampai keluar Lampung itu belum ya Mbak ya, karena kami itu memang fokuskan dulu untuk pemasaran yang ada di dalam di lokal dulu gitu. Jadi memang dan beberapa UMKM yang kami bina itu benar-benar bukan kayak UMKM yang memang sudah
sudah paham Instagram. Jadi emang benar-benar yang masih kita bantu untuk sosial medianya gitu. Jadi memang kalau untuk keluar itu mungkin dari beberapa UKM ada sih Mbak, yang misalkan kayak salah satu mitra kami itu yang sudah membawa produknya sampai ke Jepang juga ada. Terus tapi itu mereka memang karena kami memang selalu ingatkan dan kami selalu rangkul untuk promosi. Jadi siapapun yang mau coba promosi, insya Allah ya bisa memperluas jaringan gitu. Jadi memang mereka ini kami tekankan untuk harus selalu promosi produknya gitu. Kalau misalkan untuk keluar Lampung belum ada sih Mbak, kayaknya ini baru ini ada pameran virtual ini baru ada. Oke. Dari mitra yang kita bina ini rata-rata produknya apa aja Mbak? Boleh ceritakan? Kalau dari 200 mitra ini Mbak ya, kebanyakan itu memang makanan Mbak. Memang kebanyakan makanan, dan memang di Lampung Tengah ini bukan sedikit, tapi memang masih jarang untuk yang craft atau kerajinan itu masih jarang, karena memang entah mungkin ya di Lampung Tengah ini orangnya banyak yang seneng makan cemilan atau gimana. Memang di Lampung Tengah ini terkenalnya memang kayak keripik-keripik atau rempeyek gitu-gitu sih Mbak. Ya, hampir semua mitra kami makanan, tapi memang sih Mbak, walaupun sesama punya keripik pisang gitu ya, tapi mereka punya cita rasa yang beda gitu loh Mbak. Ya, jadi ya kita nggak pernah maksudnya ini udah keripik pisang, kita sudah punya mitra nih yang keripik pisang, jangan dimasukin lagi, kita nggak pernah kayak gitu. Jadi memang kita sebisa mungkin kita rangkul semuanya, siapa tahu nih nanti kan sesama keripik pisang, sesama keripik tempe bisa bikin komunitas kan gitu. Iya benar. Kalau harapan kita nih Mbak ke depan untuk para pelaku UMKM ini seperti apa? Harapan saya sih, saya pribadi sebenarnya ya Mbak ya, memang harapannya itu supaya UMKM ini bisa lebih maju lagi sih Mbak ya, dan mereka bisa meningkatkan, meluaskan pemasaran mereka gitu, yang terutama bisa meningkatkan skill juga sih Mbak sebenarnya. Harapan saya tuh mereka bisa mulai bisa untuk di sosial media gitu, karena memang sosial media itu tidak dipungkiri sekarang ini benar-benar membantu untuk proses pemasaran gitu. Dan memang beberapa UMKM di Lampung Tengah ini masih sangat kesulitan karena mereka itu masih benar-benar seperti Bu Mariani. Bu Mariani itu keripik tempenya itu benar-benar masih beliau yang olah gitu loh Mbak. Jadi saya harapkan untuk beberapa UMKM di Lampung Tengah ini mereka memiliki admin atau mau meningkatkan skill untuk belajar sosial media gitu. Jadi ya biar nanti kita bisa bantu untuk peningkatan skillnya gitu. Ada ini nggak Mbak rencana, maksudnya gini, kan pastinya masih ada pelaku UMKM lainnya yang mungkin terkendala nih dari segi pendanaan, termasuk juga mungkin pelatihan untuk packaging ataupun pemasaran gitu. Adakah kesempatan untuk membuka lagi bagi para pelaku UMKM bisa mendapatkan serapan dana dan juga pelatihan serupa seperti yang Ibu Mariani dapatkan? Oke, kalau untuk pinjaman modal itu kami selalu ada Mbak, setiap saat kami selalu membuka. Tapi kan kita kan memang bukan, karena kan yang mengurus untuk masalah program kemitraan itu memang dari Pertamina regionnya. Nah, jadi memang rumah BUMN ini kita membantu UMKM siapapun yang mau mengajukan program kemitraan pinjaman modal ini, kita tampung semua. Nah, nanti setelah itu proposalnya kami serahkan ke pihak regional gitu yang ada di Sumbaksel. Nanti dari regional yang untuk tim surveinya gitu. Dan kalau misalkan untuk pelatihan, ini kita kan rumah BUMN khususnya yang Pertamina ya Mbak ya, di Indonesia ini kan ada sekitar 29. Nah itu setiap bulan itu kami diwajibkan untuk adanya pelatihan secara online. Jadi setiap saat kami memang selalu share untuk pelatihan-pelatihan online sih gitu. Karena untuk yang offline kami belum bisa adakan karena ya masih dibatasi banget gitu Mbak. Oke. Jadi kalau untuk pelatihan online ada. Oke, siap.
Kedepannya nih Mbak, mungkin apa target rumah BUMN Lampung Tengah? Targetnya bisa mengajak pameran sih Mbak sebenarnya Mbak. Karena memang kita kepingin banget nih sama-sama untuk mengikuti pameran gitu. Sama ya kita bisa maju bareng-bareng lah. Jadi jangan sampai ada satupun UMKM yang tertinggal gitu. Jadi ya kita bisa melakukan pameran, kita bisa melakukan sharing-sharing bareng, kita bisa maju bareng-bareng gitu aja sih. Oke, Mbak, ini terkait rumah BUMN nih, apa hanya ada di Lampung Tengah kah, di Lampung, ataukah misal ada pelaku UMKM dari luar Lampung Tengah ingin bergabung, itu seperti apa gitu Mbak? Kalau rumah BUMN itu di Lampung itu ada sih Mbak, dari Bukit Asam ada, terus dari BRI ada, dari PLN ada, terus dari Mandiri sama BNI juga ada. Jadi kalau di Bandar Lampung juga ada Mbak, itu rumah BUMN dari PLN ada, di Bakauheni dari BRI ada. Kalau kita rumah BUMN dari Pertamina gitu ya? Iya, kalau di Lampung Tengah dari Pertamina. Berarti rumah BUMN ini nggak hanya di Lampung Tengah kan ya, di beberapa daerah mungkin yang sudah ada Mbak di Lampung ini? Di Lampung Tengah nih ada 2 Mbak, ada Pertamina dan Bukit Asam. Terus kalau nggak salah ya Kota Bumi atau mana ya itu yang Mandiri ada juga. Terus untuk Bakauheni itu ada BRI, terus untuk Bandar Lampung ada PLN. Kalau misalkan untuk dari UMKM yang ingin registrasi itu ingin bergabung ke kami gitu ya bisa aja sih Mbak, kan kita kan memang benar-benar memang mau merangkul UMKM. Jadi ketika ada UMKM yang memang membutuhkan kami ya kami siap gitu aja. Registrasi. Oke, kita kembali ke Bu Mariani. Ibu kan bisa dibilang termasuk cukup sukses dalam mengelola UMKM nih. Produk-produknya, packagingnya sudah oke, dan juga pemasarannya sudah mulai lebih luas gitu. Boleh nih Bu berbagi tips untuk para pelaku UMKM yang mungkin saat ini masih mencoba belajar gitu. Apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita membuat suatu produk UMKM, apapun itu, entah itu makanan ataukah brand-brand lain gitu. Iya, boleh ada. Menurut saya pesan apapun yang kita lakukan dan apapun produk yang kita buat, jangan sampai kita mengecewakan pelanggan. Semaksimal mungkin atau dalam keadaan seperti apa, mutu dan kualitas produk kita harus tetap kita jaga. Dan pelanggan jangan sampai kecewa seperti itu. Oke, dan mungkin apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita mempunyai sebuah usaha UMKM gitu, mungkin tidak hanya dari makanannya yang harus memperhatikan mutu, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Apa itu Bu, mungkin bisa berbagi di sini? Pertama kalau saya itu selain menjaga kualitas, kita lihat di pasar itu apa yang masyarakat butuhkan, apa yang mereka inginkan, kita harus cari seperti apa yang mereka butuhkan. Kalau mampu kita buat, kita buat. Kalau kita nggak bisa buat, gimana kita bisa mencari seperti itu. Selain itu juga kita harus persiapkan juga mental kita dalam berusaha sebagai UMKM. Kita harus siap dalam arti ketika kita mendapatkan omset yang besar pun kita siap untuk berbagi, ya, untuk bersenang, untuk berbagi. Tapi ketika omset kita menurun dengan keadaan seperti ini, kita pun juga harus siap, harus tetap tekun sesuai dengan kemampuan kita. Usaha itu jangan sampai putus. Jadi suatu saat pasti ada jalan keluar dan terbuka harapan baru lagi seperti itu. Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita di rubrik Business to Business kali ini, mungkin dari Ibu Mariani ada satu pesan yang bisa di-share ke para pelaku UMKM yang bisa menguatkan mereka gitu untuk tetap survive di kondisi apapun termasuk pandemi saat ini. Silakan Ibu Mariani. Baik, bagi para UMKM yang lain, mari kita tetap bersemangat di dalam usaha kita. Kita mempunyai niat baik, niat usaha
dalam pribadi kita masing-masing untuk meningkatkan penghasilan kita. Mari kita tetap berpikir positif. Apapun itu kita selalu bisa menerima dan berpikir positif. Ke depan kita akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan semuanya sesuai dengan harapan kita. Oke, untuk Mbak Raras, satu penutup bagi para pelaku UMKM nih, apa saja yang memang harus mereka punya untuk tetap bisa bangkit di situasi apapun termasuk COVID-19 saat ini, Mbak? Silahkan. Ya, yang harus benar-benar dimiliki sama UMKM ini memang mental, Mbak. Benar kata Bu Mariani, memang suatu mental yang kuat ini akan memberikan daya ketahanan sendiri untuk UMKM tersebut. Jadi ketika memang dia siap untuk banyak orderan, mereka mentalnya siap, dan ketika memang sedang pandemi seperti ini, mereka mentalnya pun nggak begitu down gitu. Jadi ya pesan saya untuk para UMKM, jangan pernah menyerah dan selalu siap mental, karena kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan pasar di kemudian hari gitu. Selain itu juga harus tetap membaca peluang ya Mbak, apa yang dibutuhkan. Ya betul, dibutuhkan pasar. Oke, terima kasih ini sharing-sharingnya Ibu dan juga Mbak Raras. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Mbak ya. Ibu Mariani sukses terus untuk usahanya. Terima kasih untuk waktunya bergabung dengan Tribun. Iya. Baik, Tribun Lampung, usai sudah jumpa kita dalam 30 menit ini membahas terkait bisnis to bisnis, geliat pelaku UMKM di new normal. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.